Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam. Perang Badar ini terjadi karena adanya iri hati, cemburu dan dendam dari kaum kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 632 Masehi. Peperangan ini terjadi di salah satu sumber mata air atau sungai kecil milik Badar. Oleh karena itu, peperangan ini disebut dengan Perang Badar. Dalam Perang Badar, jumlah kekuatan pasukan umat Islam hanya sekitar 317, terdiri dari 86 dari kaum Muhajirin, 61 dari kaum Aus, dan 170 dari kaum Khazraj. Pasukan muslimin ini tidak mengadakan pertemuan khusus dan tidak pula membawa perlengkapan yang banyak. Kudanya hanya 2 ekor, yaitu milik Zubair bin Awam dan Miqdah bin Aswad al-Kindi. Untanya hanya 70 ekor, 1 ekor dinaiki 3 orang, sementara Nabi Muhammad SAW naik unta bersama Ali bin Abi Thalib, Marthad bin Abu Marthad al-Ghaniwi. Komandan tertinggi dipegang oleh Rasulullah SAW. Bendera komandan berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan muslim ini terbagi menjadi 2 batalion, yaitu batalion Muhajirin, bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan batalion Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sementara itu, kekuatan dari pasukan kafir Quraisy berjumlah sekitar 1.300 orang tentara, memiliki 100 ekor kuda dan 600 baju besi, serta unta yang banyak yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Komandan tertinggi di tangan Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 tokoh Quraisy yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasukan sehari-hari. Mereka menyembelih 9-10 ekor unta untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Dalam tradisi peperangan Arab, seiring dimulai dengan perang tanding. Dari Quraisy 3 orang maju. Mereka adalah Syaibah, Utbah, dan Walid bin Utbah. Sementara itu, dari Muslim, Nabi memanggil Ubaidah bin Jarrah, Hamzah bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga jagoan kafir Quraisy tadi dapat dikalahkan oleh kesatria pasukan Muslim. Setelah perang tanding selesai, maka terjadilah peperangan terbuka yang melibatkan banyak pasukan dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar memberikan seruan semangat kepada kaum muslimin untuk terus berperang. Beliau bersabda, "Demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang di antara mereka berperang hari ini berperang dengan sabar mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang luas seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dengan seruan semangat ini, pasukan muslimin semakin bersemangat dalam peperangan melawan kafir Quraisy. Dari pihak kafir Quraisy sendiri, justru sebaliknya, mereka merasa khawatir dengan melihat semangat juang yang tinggi dari pasukan muslim untuk meraih surga. Mereka tidak mempunyai motivasi apa-apa dalam berperang selain rasa kebencian dan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Mereka berperang hanya untuk melampiaskan nafsu, dendam, dan kebencian belaka. Sementara itu, pasukan muslim berperang demi agama dan surga yang dijanjikan. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh pihak pasukan muslim dengan terbunuhnya pemimpin kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Kemenangan perang Badar ini ada di pihak orang-orang Islam dengan gemilang. Abu Jahal tewas dan 14 tentara Islam gugur sebagai mujahid yang terdiri dari 8 kaum Ansor dan 6 kaum Muhajirin. Perang Badar ini juga dikenal sebagai Yaumul Furqan, artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jika dalam perang Badar ini umat Islam kalah, lenyaplah Islam untuk selamanya. Dengan kemenangan ini, kedudukan umat Islam semakin kuat dan kokoh. Itulah kisah perang Badar. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.